Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana kesadonyo pada malam kini ko Ajo Aris mendapatkan sebuah anugerah yang sangat besar sekali, yaitu bertemu dengan salah seorang pengrajin tambo tasa beserta alat-alat kesenian tradisional yang berada di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Bersama orang Gai Ambo. Bisa disampaikan Pak? Nama saya Pak? Gai Najin ya. Gai Najin. Gai Ajin. Ya. Yang bernama Gai Ajin, yang biasa dihimbau oleh masyarakat sekitar di wilayah kampung yang ada di Sikoko, Gai Ajin. Beliau menjadi seorang pengrajin tambo tasa sudah puluhan tahun. Baik, untuk lebih jelasnya mari bersama-sama kita dengarkan wawancara singkat ini sebagai menambah wawasan kita akan kecintaan kita kepada seni dan budaya yang ada di kampung halaman, tepatnya di Sumatera Barat, Pariaman. Assalamualaikum Gai. Ya. Pertama sekali Ambo minta terima kasih kepada Gai yang telah mempersilahkan Ambo mewawancarai Gai yang berkaitan tentang kesenian adat budaya kita di Minangkabau. Ya. Yang pertama yang Ambo ingin tanyakan, alah baralamo Gai lamonyo memiliki usaha tambo tasa. Yang nombor ko semenjak Tahun 82. sebelum itu ambo kan masalah tentang kecubak ko. Musik Rabunian. Rabunian, iya. Dasar pertama. Iya. Nah, sudah itu dapat yang tambah ko itu 82. Jadi bahan yang dibuat ini kok bukan nak meniru orang lain tak. Oh gitu. Utak sendiri kan. Ide surang gitu kayak. Tak ada tanpa pengurun lain. Jadi sampai tasa yang buat itu, dulu tasa yang dulu kan pakai sangai Iya. Sangai dapi. Iya. Berubah dengan piber. Piber. Ya, aja kok aja tatamu dia bahan kayu buat. Di kayu itu badak naka. Kayu dibuat. Sudah tu dia perlu ke basi dah. Basi kuali juga dia lah tu. Basi kuali. Tak sawe. Iya. Jadi kuali itu rolling. Dia pakai bawoi. Iya. Anak tu ditiu lain dah. Awak utak sendiri kan. Jadi dun sana kesadonyo bisa Ambo uraikan, Ambo jelaskan bahwasanya orang Gai kita ko selain pengrajin tambo tasa, dahulu beliau juga mempunyai kesenian yaitu rabunian. Yang mungkin pada zaman sekarang rabunian itu sudah sangat langka sekali untuk kita temukan. Jadi setelah rabunian mulai berkurang digunakan oleh para masyarakat setempat, Gai orang tua kita ini beralih ke tambo tasa ya. Dan bukan hanya beralih, tetapi beliau juga langsung membuat terjun langsung untuk mengolah bahan-bahan yang dijadikan sebagai kesenian tambo tasa. Tampak di belakang kita berbagai macam ukuran tambo tasa yang terbuat dari kayu maupun dari drum. Semuanya sudah tertata rapi di tempat bengkel orang Gai kita ini. Jadi Gai, tambo tasa yang Gai olah itu tentu mempunyai pekerja yang bakarajo jo Gai untuk membuat tambo tasa aku bara orang sadonya anggota Gai bisa untuk mengerjakan. Yang 5 orang. 10. Ya, manual tu. Manual. Tanpa mesin. Ya, tanpa mesin. Iya. Semua pahit itu. Pahit. Terbidang. Ya. Jadi dari tahun 82 Gai itulah mulai membuat surang. Ya. Apakah selain daripada membuat, Gai juga turun memainkan alat kesenian tambo tasa ko di masa-masa Gai muda dulu? Ya, pemain itu dulu. Pemain dulu. Nah, pertama mana pemain musik Rabunian ka? Rabunian. Ibu Rabunian itu Jadi hancak mana? nampak lah. Ya. Jadi sebentar di sana mungkin Rabunian itu ada sesuatu alat musik yang langka. Jadi kita hadirkan alat musik itu ke tempat kita ini supaya kita semua bisa melihat apa-apa saja alat musik Rabunian itu dan bagaimana cara memainkannya. Baik, sebentar lagi diambil. Ya. Ini dia. Kalau tahu.
ambil gendang aja. Bos, aku banyak subscribe lu. Korang punya nomor kok. Jadi dun sana kasadonyo dimanapun saja berada. Orang gaek kita ko gaek Najin Gendangnya ada cilai yang dia ya. betul-betul Kecil sangat kan? mencintai Ada cilai kesenian Ranah Minang. Yang di apa tuh? Dia adalah belakang. Pada awalnya saya mengira gaek Najin ini hanya mencintai Tambu Tasa. Namun bukan hanya Tambu Tasa, jauh-jauh sebelum Tambu Tasa beliau adalah pemain rabunian. Ya. Inilah alat-alatnya. Boleh dicoba ya. Itu apa nama kayak? Pun bisa. Oh gendang ano? Gendang apa namanya? Gandang Gendang ketumba gitu. Oh, ketumba ya. domba namanya. Ya, Iya ketumba, iya. ya. Ketumba. Mambo namanya. Ke Mambo. Mambo. Ya. Ya, Mambo. Kau mesti rabunian. Kau Rabunian. bisa membuat kau bisa membuat itu. Iko mainnya ke bagas ke mana? Enggak, pompa. Bakompa ya. Main juga. Mantari yo. Gendangan kau tu. Awak mesti Ini bisa dia pas. Gandang tu bisa aja. Iya. Kalau putri itu. Sebentar ya, ambo jalan dulu ya. Ya. Jadi dun sana Ajuaris di mana saja berada, itulah rabunian, alat musik tradisional yang sampai saat sekarang ini sudah bisa dikatakan langka. Adapun masyarakat yang memakai alat musik rabunian untuk mengiringi, menghantarkan mempelai menuju ke rumah pengantin perempuan, itu hanyalah orang-orang yang sudah orang-orang tua terdahulu yang saat sekarang yang masih cinta dengan alat musik rabunian, yaitu alat musik rabunian itu dengan cara dipompa. Sungguh musiknya sangat indah sekali dan sebuah kasanah tradisional yang sangat kita banggakan sekali di Pariaman ini. Lanjut, Gaya. Jadi sawananya yang musik rabunian kau kan lah kemudian dulunya kan orang Kaliang dasarnya. Oh, India Kaliang. Kaliang dulu. Hmm. Orang Kaliang pemain kau Iya, kan iya. membuat di badi di orang awak. Pandai di orang awak. Sebab baca aku Kaliang. Coba nak kalah ambo. Namu-namu kon sana. Ambo sengene Allah aja nak pandai doh. Kalau untuk menunggu pandai, tapi untuk memelodikan seperti yang dilakukan oleh orang kayak gitu kok sungguh ambo memang jauh kalah ambo rasanya. Jadi Mantap. ini musik rabunian kau dasar produk Kaliang menurun kamu mak bolu. Tukang musik rabunian kau. Iya. Sampai tanya mau beli kau. Kini beli restoran sekabupaten Pariaman. Sedetong. Sumbar tidak bisa yang memberi itu. Iya. Asli ya. Mamelok Niko. Iko di dalamnya kayak mesin atau bak tuh. Di dalamnya pakai lidah loh. Kuningan. Kuningan, Iya. kayak basi-basi kuningan itu. Ya. Jadi yang dalam itu ada pakai apa? Oh, enggak tuh yang berbau elektronik ada ya. Ya, adalah angin. Angin, iya. Bocornya ini sedap bunyi terus. Oh, jadi kalau bocor yang di pompa itu seketik aja, Bocor tidak bisa bunyi. enggak masuk bunyi Angin gitu. ya. Dalam kapo ada kapuk-kapuknya kan. Ada bisa pakai per dalamnya bunyi. Jadi yang proyek kok sampai kini tidak ada muntir ya. Enggak ada montir dah. Keluar sini. Jadi kalau gaek Najin untuk memelok niko, insyaallah bisa. Bisa. Ada Alhamdulillah. yang rusak, ambo pecah. Ada enggak yang datang ke Tampek Gaek untuk mantan? Banyak. Pokoknya sekarang pada kalau sekitar dan Se jangan. Kabupaten Padang Pariaman. Semenjak orang Kaliang sendiri, Iya. kami berdoa. Kemari dia dibawanya untuk memelokan rabunian niko. Ya mulai semirin diam, semenimau. Pokoknya yang ada ke sini kau dah kau perlu itu. Awak mentir. Montir.
Ya. Membuat tambua yo, muntir rabunian yo, main Ya, alat ya, musik rusak. rabunian bisa pula. Ya ada punya cak ni kau. Iya iya Semenjak dia bilang kalian pedang, orangnya tadi kalian kok. iya iya dari India. Ya. Andanya udah ada. Nggak pandai melon ya. Maunya bendanya. Kira-kira alat musik yang mode ko kini ko ada ndak orang yang menjual baru kayak? Ah, tak ada. Ndak ada kayak ya. Ya. Jadi ko bisa Kau disabik itu ko yang malah mau kini kau dapat sendiri kayak ketiga, sudah dia buang lah tu mah. dari yang dua kayak yang ada ko. kau. Yang ikut ko. Ya, pusako dia kayak kau. Jadi di sana Ajuaris Rabunian yang dimainkan oleh Gaek Najin, pengrajin peserta sarato penggiat kesenian budaya di Minangkabau bisa dikatakan Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Rabunian yang dimainkan oleh orang Gaek gitu lah puluhan tahun. Karena orang Gaek tadi menyampaikan dari zaman anduang beliau atau nenek beliau, Sampai kakak awak. Rabunian ko lah ado, yang ado kini ko bukan alat musik Rabunian yang ada di zaman anduang orang Gaek gitu, tapi alat musik yang ada kini kok Ya. di zaman nenek atau anduang dari Gaek Najin Ya. itulah ado. Kok sampai kini bisa disabik itulah sebuah warisan yang sangat mahal sekali. Jadi yang barang rokok bisa kan lapasin duit kan. Kayak ketiga tu kini kan dua kan. Iya iya iya. Masih bisa apa ini? Jadi di sana ambo masih penasaran, kita minta kepada orang Gaek Najin, orang Gaek gitu kok untuk memainan sakete lai alat musik Rabunian. Baik, mari kita saksikan. Baik, terima kasih. Itulah mungkin dari Nambos Ajuaris di mana saja berada, itulah alat musik Rabunian. Mungkin bisa kita dengarkan melodi-melodi yang dialirkan oleh alat musik Rabunian itu bisa kita dengarkan di melodi-melodi musik Minang. Seperti musik apa tadi kayak Rabunian. enggak yang Gaek mainkan tadi. Itu malam bainai. Malam Bainai, ayo ambo sendiri pun lupa. Malam baikku yo mam. Itulah musiknya. Mudi Yang alam kira gula bunga serius. Budi Arau ya. Sangat spektakuler sekali. Jadi silakan duduk balik Gaek. Ya. Jadi umur Gaek kini kok berapa? Mohon maaf Bang. Lagi awak sebenarnya tahun 57. Lah iya 57 ah. Ya. Kalau tahun 2000 berarti hampir Masih dikatakan lah pada ekonya. Hah? 60 ampe mau kayak gini. Jadi kurang kayak gitu kok kini lah umur 60 ampe. Namun kecintaan beliau kepada alat-alat tradisional, musik Rabunian, gadumba-dumba, bambu tasa mungkin sudah mengalir di darah orang tua kita ini dari masa muda-mudanya. Karena orang Gaek kita ini juga sebagai pemain tambua dahulunya, kayak ya. Ya. Posisi di mana kayak? Ah, Tambur lu posisi di mana, di tasa kah atau ya di gandang? bisa awak. Ya, Di gandang bisa. di gandang bisa, Tasa pun bisa. tasa bisa. Ya. Apakah kalau mau membaca sepertinya Gaek lah bisa untuk melatih bibit-bibit untuk pemain tambua? Ada nggak pernah
Kayak mengadakan itu. Nah, jadi itu pernah yo. Oh, mendidik anak-anak untuk main itu ada juga. Ya, yo. Untuk melatih anak-anak yang lain Ada. ada. Jadi yang di bawah itu bisa melatih lain. Oh, jadi namanya regenerasi alat seni budaya aku supaya tidak mati ya, Ya. ya. Jadi yang menjadikan lomba-lomba tambur Cerolamu bata jauh nak Bata jauh ya, 25 kelompok ketua itu. Bata jauh. Kita tahu. Kapan Cerolamu mah? Iya. Bata jauh tuh dari kampung ke kampung mana? Iya, sejak di Malala dah Dari Malala. sampai Penike, Pelanggai. Pokoknya di rumah katanya dah. Ketua umumnya tu. Oh, baik ketua umumnya. Yang bata jauh dah. Bata jauh, iya. Nah, kalau lomba lain pula sedikit adalah kan. Iya. Awak pasti tampil dia. Jadi di sana sungguh banyak ilmu dan lah banyak pengalaman yang dilakukan oleh orang gaek itu yang biasa dipanggil di lingkungan yang ada di kampung itu gaek najin loh ya. Ya. Nah, jadi itu Alamat TPE di Semesaria ya. alamatnya Kampung Tengah Hujung Gunung. alamatnya di Sungai Saria, Kampung Tengah Hujung Gunung. Kampung Tengah Ujung Gunung, Ya. Kabupaten Padang Pariaman. Ya. Jadi daerah Jokoto. iya daerah Tujokoto. Ya. Nah, jadi kita beralih ke pembicaraan yang lain ya guys ya. Ya. Selain daripada gaek menguasai permainan berbagai macam alat musik tradisional, Ya. juga bisa melatih para bibit untuk meregenerasikan kesenian. Ya. Gaek kan maulah juga, membuat surang, menerima Membuat. pasanan gitu kan. Mau pesanan mau buat sedang yo, Ya. mati yo. Dan mempunyai beberapa orang karyawan di bengkel beliau. Jadi alah kama saja tambu gaek ko beredar. Benar. Ya. Boleh itu kan seribu perabeman nak tiap korong tu awak buat itu. Malah sampai ke Sumbar, ya kan sampai ke posisi sampai ke Kunggu, Bukit Tinggi ada coba itu. Jadi Yang kedua katanya sampai ke Jakarta cuma ini buat yang mereka sedanya. Sampai ke Aceh Kuala Simpang tempat tuan. Sampai ke Batam, sampai Pekanbaru. Jambi itu namanya. Iya. Palembang dari musik anda jinanda. Berkirim berang. Jadi di sana, jadi tambua yang dibuat oleh orang gaek kita ko telah beredar bisa disebut di mengelilingi Indonesia. Kalau untuk kawasan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman itu sudah banyak beredar. Semua Kabupaten Padang Pariaman mengambil atau tambua, memesan tambua kepada orang gaek gitu kok. Dan telah banyak juga pesanan yang sampai keluar kota seperti ke Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta dan sampai ke Palembang, Palembang ya, Tengkarang. Tanjung Karang, dan tadi sempat ambo danga lah sampai puluh tambu ke Papua kayak. Ya Papua ke daerah Merauke itu. Ke Papua, ke daerah Merauke. Tentunya yang memasang tentu orang awak nak. Orang awak Tanjung Medan Ulaan kau. Orang awak Tanjung Medan Ulaan. Membuat awak Di pasarnya ke awak. Ya. Beko nyo mengirim ke Papua. Orang Tanjung Medan Ulaan. Itu orang Pariaman atau orang maksudnya orang Sumatera Barat gitu atau orang kampung lain? Tidak orang awak. Orang awak teman. Orang awak Pariaman ya. Jadi Medan bagi rumah. Yang berada di Papua. Ya. Yang macam. Jadi bahasa punya orang PKDP sinan lah ya. PDP Sinan. Iya. Ke Malaysia, PDP Malaysia loh. Itu yang agak krusial mungkin yang ditunggu-tunggu oleh penonton Aju Aris ke Gaek. Ya. Kalau Nio Gaek sabian silakan, tapi kalau nak Nio Gaek sampaikan atau anu magih bayangan pun silakan. Ya. Yang kamu tanyakan, Ya. tambu itu kan berbagai macam ukuran. Ya. Kalau untuk ukuran yang sagadang Gaek, Kalau yang kadang satu setnya berapa harga Gaek? kalau yang tersetek yang model koko kan tidak pakai bau kan. Tidak pakai bau ya. Kalau tidak pakai bau 8 juta tanah pakai. Jadi Setek 6 tambuannya tasanya. Pasaci. Ya. Jadi di sana ikut tambuan dan sagadang itu satu setnya tambuan 6 tasa cie itu harganya 8 juta 500. 8.500.000.
Di luar ongkos kirim ya guys ya. Ya. Ya, jadi 8.500.000. Ya. Iko bahannya dari apa guys? Yang kau di fiber. Dari fiber. Ya. Yang dari kayu pun sama. Oh, dari kayu pun sama harganya. Ya. Kalau kualitas bunyi yang dari kayu dengan yang dari fiber mana yang rancak bunyi? Rancak dari kayu. Oh, rancak yang dari kayu. Di kayu pun jauh dia. Oh, gitu. Dia tabah kan. Iko lanjut Kalau diangkatnya keringan. keringan. Ya, kayu baik. Beda. Cuman kalau kualitas bunyi sampai jauh kedengarannya Yang yang tabuik dari kayu. di kayu. Dari kayu. Yang buat yang model. Kau dua macam dari buat yang. Kalau buat yang model kau 8,5 juta. Kalau yang dia ke pakai sembau. Pakai sling. Nah, nak begitu. Oh, pakai bau itu ya. Jadi di sana kalau Aku turun aja. Turun aja, ya. Nampak beda kan. Kau pakai sembau pakai bau. Beda kan. tolongin ya. Biasa. Udah dipindang. Tuh. Oke, pindah ya. Kalau kau Oh, yang enggak pakai bau. yang itu belum ikat sih kau. Yang mana? Iko. Ya. Kau saya dulu ah. Kalau kau saya. Ambil tas aja lah. Jadi. Ambil tas. Jadi. Aku dasar. Jadi di sana Iko tambua 2 buah, bentuknya sama. Warnanya sama, talinya sama, kulitnya pun sama. Tapi di situ perbedaannya, Iko memakai bawi atau memakai seperti sling untuk sebagai pengerat daripada tambu Iko. Dan Iko hanya basi angker yang dibengkokkan sebagai untuk penahan tali. Iko kita tanyakan apa kelebihan dan kekurangan dari pertambu Iko. Itu bahan yang dari kayu. Seperti kayu. Ya. Di situ guys. Dari kayu. Kalau dari kuali. Dari kuali. Oh iya kuali. Kuali dasar kau. Jadi di sana itu bukan buatan dari toko-toko alat musik enggak tuh kayak ya. Ya. Itu dari kuali kayak. Kuali. Ah. Kuali itu gede dia nampak. Jadi. Ini dah lewat. Ya. Ada dari kayu. Itu buatnya dari kayu cubada. Buat dari kayu cubada sebagai apa namanya kok kayak kalau itu Tasa. yang enggak yang punggungnya apa namanya? Oh, kayu cubada. Kayu cubada. Ya. Nangka itu yang dari. Itu yang unik, yang istimewa. Ya. Itu bukan buatan dari toko alat musik, tetapi dari kuali, dari kuali. Kalau di sana tidak percaya, aku contohnya. Kuali itu lengket. Ya. Itu teflon, ya teflon Ya. untuk menggoreng talua nasi goreng. Itu diambil oleh Gayak sebagai inovasi untuk alat kesenian tambu tasa. Dibuka tangkainya, lalu dijadikan sebagai untuk tasa. Bunyinya sangat badan tiang. Rancak ni kau pada kayu. Rancak yang bunyi itu Ya. daripada kayu. Rancak kau. Kau belakang eh. Oh iya. Kau buka boy. Di gerupang sudah. Iya. Anak tu menipu bilang dah. Udang menipu kau bisa ya. Berbeda mana bunyi sana. Bunyi dia dengan yang memakai teflon itu lebih nyaring, dan Niko agak ada lambut-lambutnya atau lambutnya gitu. Jadi Kalau membuat kau tak ada pada jago orang dah. Utak sendiri orang. inovasi surang Ya. ya. Pertama buat nak cari kuali kau dah. Kuali basi itu buat. Kualifikasi biasa. Ya. Ada sembang je basi itu. Ya, betul kau. Jadi itulah bahan rollingnya tinggi dia loh.
kulit itu kulit atau apa? Nah, plastik. Oh plastik. Rolling lah. Oh yang rolling bunyo ya. Ya. Berarti kok di toko alat musik ada kok ya? Ada fungsi itu kok. Yang rolling cuman yang punggungnya kok nggak ada. Ada loh. Iko yang ada punggungnya kok sana. Punggungnya kok ada di toko baca balah. Karena iko teflon. Man yang istimewa tuh cara merakitnya Pak. Itu yang nilai jualnya atau sebuah nilai plus daripada tasa dari orang gaek kita kok. Kau balik ke tambuh gaek. Ya. Iko tambuh ndak pakai bawi. Yang Iko pakai bawi. Ya. Arago berbeda iko. Ada iko 8 juta 500. Iko 10 juta. Yang Semuanya 6. Tasanya C. Jadi tambuh yang sekadang iko yang ndak pakai bawi di sikonya, Ya. di telingonya, aragonya 8.500.000. Sepasang tuh isinya tambuh 6 tasa C. Ya. Sedangkan iko yang pakai bawi aragonya 10 juta. Ya. Tasa C tambuh 6 arago 10 juta. Bahan terbuat dari fiber ringan. Ringan nggak ya? Dengan ya. Kalau yang dari kayu arago sama kayak. Ada pun sama pribadi. Oh, yang dari kayu haragonya sama, tapi mungkin bareknya agak berlebihan. Tapi kalau kualitas bunyi seperti yang disampaikan Jadi Gaek awak tadi, membuat tambuh itu tiga macam. hmm, Ada dasar dari pribadi kan, ada dasar dari kayu, ada dari traplek. traplek ada juga. Ada. Traplek Seperti kok kayak ya? Itu kayu. Iya. Ini traplek. Iya. Yang traplek itu lembutan itu. Jadi ada pun 3 bahan, yang pertama dari kayu, yang kedua dari fiber, yang ketiga dari triplek. Triplek tuh harganya setnya cuma 5 juta rupiah. Yang ada. 5 juta yang gadang. Itu pun Leluan 3 juta setengah ya. yang ketek ada juga untuk dimainkan oleh anak SD. Harganya 3,5 juta. Tetap sasetnya 6 tambuh tasa C. Yang di kayu ada juga ya. Ada yang aku 3 juta setengah, ada yang 6 setengah. Yang dari kayu ada yang 6 juta setengah, Ya, ada yang jadi 3 setengah. ada yang 7.500.000. Jadi kalau di sana nyopai mencari alat kesenian tambuh atau di sana dari penguyuban seperti PKDP atau IKMR, Ikatan Keluarga Minang, dan ikatan penguyuban orang awak lainnya yang berada di perantauan, di mana saja berada, kalau mencari video ko ingin mencari tahu di mana alamat tambuh tasa ko bengkelnya untuk mengolah dari bahan dari awal sampai akhir, dan di sana hanya menerima barasia saja dengan harga-harga yang telah disampaikan tadi. Di mana alamatnya kayak Alamat tapi Sungai Saria, Kampung Tengah, Ujung Gunung. Sungai Saria, Kampung Tengah, Ujung Gunung, di tapi Labuh kok jalan nama kayak. Cincin Breman mah. Oh, jalan lintas si Cincin Pariaman. Nomor HP kayak ada enggak yang bisa dihubungi? Beko mau masukkan ke dalam video kok. Ada cuma kayak Jadi sabutnya kayak 083 wale 083 wale 65 65 59 59 08 08 73. 73. Jadi di sana mungkin jaleh mendengar nomor HP tersebut. Beko akan ambo tuliskan di video itu. Kalau ada di sana yang nih memesan berbagai macam kesenian atau memperbaiki alat kesenian, silahkan menuju ke alamat yang disebutkan tadi. Kalau ada yang rusak bisa lagi punya kalau dia. Ya, kalau ada yang rusak itu setelah dipasang ya. Ya. Seandainya sampai ke rusak, ada nggak garansinya namanya gini kok? Maksudnya agak tidak ada. oh, jadi di sana kita akan membawa tambuh ko dari bengkel ko, kita pereso mana lo. Kita coba, kita tes. Ya. Lah selesai kue rasanya kita bayar, kita bawa pulang sampai di lokasi apabila terjadi kerusakan Gaek tidak bertanggung jawab. Makanya sebelum kembali tambuh tasa dari tampek Gaek kita pereso mana, kita uji, kita coba. Bunyinya nang keranca. Lah selesai CC kita bayar, orang Gaek kita boleh dibawa ke tampek masing-masing. Dan apabila terjadi kerusakan, mohon maaf, bukan Gaek tidak bertanggung jawab. Tetapi itulah di awal Allah disabutkan peresolah dahulu sebelum dibawa keluar, gitu Gaek ya. Ya. Baik, membuat tambuh kan dari SD sampai SMP ada udah. tambuh Sampai tasa SMA dari SD ada. sampai SMP sampai SMA sampai orang umum. Orang umum. Bisa untuk memainkan tambuh tasa kok. Ya. Baik Gaek, mungkin sampai disitulah bincang-bincang kita soal kesenian dan budaya adat Minangkabau, terutama yang berada di Kabupaten Padang Pariaman kok. Ya. Semoga
dengan video yang kita sampaikan itu bisa membuka wawasan para generasi muda untuk lebih mencintai seni dan budaya di ranah Minangkabau. Baik, Gek, terima kasih banyak. Ya. Semoga Gek sehat-sehat selalu dan panjang umur, banyak rezeki. Ya. Baik, di sana ambo kasadonyo Joaris, itulah bincang-bincang singke ambo dengan orang Gayak kita, pekerja seni sekaligus pelatih dari kesenian adat budaya Minang, yaitu Tambu Tasa di Padang Pariaman bersama Gayak Najin dan ambo Joaris. Jangan lupa di sana kalau video ko bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan like, share beserta dibagikan kepada kawan-kawan lain. Marpati batalu hijau, manateh dilapiak bapa cabalah, lukonyo hati bukan di pisau tapi daulah gelitiak ujung lidah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dun sana Joaris ikulah rumah orang tua kita, Dek Najin. Rumah beliau dipenuhi dek tambu-tambu tasa. Sebagian tambu aku di sana adalah dipasan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik Kabupaten Padang Pariaman maupun Kota Pariaman maupun kota-kota lainnya yang berada di Indonesia. Dan ini menunggu pengiriman di sana ambo kasadonya. Jadi tambu-tambu aku adalah dipasan hanya menunggu pengiriman. Tinggal dari dun sana kita yang nio memasan, silahkan hubungi alamat yang disebutkan tadi dan nomor telepon yang tertera di video ko. Sampai ke dalam bilik orang Gayak kita pun tambu apa susun saudara sana. Iko tinggal orang kamanjapui. Insya Allah seminggu lagi kamar ko kosong sana. Karena iko ko adalah orderan dari orang-orang di rantau. Baik penguyuban orang Piaman maupun penguyuban di Sumatera Barat lainnya, itu akan dihantarkan ke rantau. Ada yang ke Palembang, ada yang ke Jakarta, dan ada ke kota-kota gadang lainnya. Jadi di sana itulah sekilas bincang-bincang ambo jo orang Gayak kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.